di video kali ini teman-teman aku bakal mengulik dan memberikan tips dan contoh VO untuk podcast. Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Gimana? Akhir tahun 2022. Teman-teman gimana kabarnya nih? Masih kuat ya menjalani ya? Yalah harus kuat ya kan? Semoga tahun 2023 nanti lebih baik buat kita semua. Dan semoga semua harapan kita tercapai ya. Amin. Oke teman-teman, aku kali ini pakai topi hadiah dari YouTube Next Up. Keren gak sih? Gue dapet hadiah. Dan ini nih, Samsung Galaxy Watch yang juga hadiah dari YouTube Next Up 2022. Ini belum production kit ya, karena belum datang. Ya udahlah, langsung aja skip. Well teman-teman, di era digital ini podcast semakin rame ya. Apakah ada di antara kamu yang punya podcast, suka nge-podcast, atau baru berencana bikin podcast di 2023 nanti? Well teman-teman, istilah podcast diambil dari abbreviation ya, ini ya, singkatan dari iPod dan broadcast. iPod kalian tahu sendiri ya, perangkat Apple, sedangkan broadcast adalah siaran. Nah, tapi siarannya ini di ranah digital. Jadi bisa dibilang podcast sekarang ini jadi primadona di era digital teman-teman. Kalau dulu di tahun 90-an sampai 2000-an kita pada dengerin radio. Masih inget gak sih teman-teman, kita suka kirim kertas atensi. Biasanya kalau aku titip ya, kertas atensi kayak gini ditulisin salam buat siapa, dari siapa, request lagu apa. Kemudian tiap malam kita dengerin radio itu sambil nunggu penyiarnya kapan nyebut nama kita nih, kapan salam-salam kita disampaikan nih, kapan lagu request kita diputer nih, kayak gitu kan. Nyenengin banget ya era-era itu ya. Tapi sekarang sudah berganti semua teman-teman. Di era digital semuanya beralih ke podcast. Jadi podcast adalah siaran radio di platform digital. Nah banyak sekali tempat-tempat kita bisa dengerin podcast. Ada Spotify yang ngetop banget, ada Noise, ada Anchor, dan lain sebagainya. Banyak. Dan bidang-bidang yang bisa diambil untuk di podcastin itu juga banyak. Bisa beauty, kesehatan, hobi, lifestyle, bisa opini kita tentang hal-hal terbaru atau isu-isu yang lagi viral. Bisa audio drama, dongeng, dan lain sebagainya. Banyak pokoknya yang bisa kalian bikin di podcast itu. Terus macam-macam podcast sendiri ada 3 macam teman-teman. Yang pertama adalah podcast interview, yaitu satu host yang menginterview bintang tamu, seperti yang biasa kita lihat di YouTube-nya Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, Grite, Buka Praktek, kayak gitu. Cuman kan kalau podcast ini didengerin aja tanpa video gitu kan ya. Terus yang kedua ini adalah podcast solo. Nah podcast solo ini dijalankan oleh satu orang tanpa co-host, tanpa narasumber. Jadi di situ dia bisa mengungkapkan opininya tentang hal-hal yang lagi viral, isu-isu terkini, mirip siaran radio lah, kita ngomong-ngomong sendiri kayak gitu. Ya kayak aku ini juga ya. Terus yang ketiga adalah podcast multi-host. Nah podcast multi-host ini biasanya hostnya ada 2, 3, pokoknya lebih dari 1. Terus ada narasumbernya juga, narasumbernya boleh 1, 2, dan lain sebagainya. Seperti kalau di YouTube itu kita bisa lihat TS Media. Nah biasanya hostnya ada beberapa orang tuh, ada Luna Maya, Nirna Zubir. Terus narsumnya juga nggak hanya 1, kadang ada 2 dan lain sebagainya. Dan topik-topik yang bisa diangkat di podcast ini banyak banget sih. Bisa beauty, health, comedy, terus lifestyle, hobi, terus dongeng, audiobook, audio drama, boleh. Puisi-puisi juga boleh. Banyak banget ranahnya. Nah, di video kali ini teman-teman aku bakal mengulik dan memberikan tips dan contoh VO untuk podcast. Tapi di sini tentunya podcast solo ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah VO podcast itu seperti bertutur atau kayak ngobrol ke orang, kayak kita ngobrol ke teman. Nah, gimana sih kalau kita ngobrol ke teman? Kita tentunya nggak pakai intonasi yang naik, turun, terlalu berdinamika gitu, enggak kan? Cenderung lebih, lebih natural, lebih flat, tapi bukan berarti datar ya. Bukan berarti yang datar-datar banget gitu, enggak. Natural aja. Contohnya nih, kalau teman-teman masih bingung, ini cara ngomong di podcast, ini cara ngomong kita sehari-hari, dan ini cara ngomong kita kalau nge-VO. Din, aku tadi ketemu sama Farah loh di kampus. Katanya kamu punya utang ke dia ya? Buruan balikin, Gih. Kalau kita ngomong dengan style VO bakal seperti ini. Din, aku tadi ketemu sama Farah di kampus. Katanya kamu lagi punya hutang ya sama dia. Cepet balikin ya. Kan gak kayak gitu kalau kita ngomong sehari-hari ya. Kita ngomongnya natural aja.
cenderung lebih flat, tapi bukan berarti flat seperti ini. Edin, aku tadi ketemu sama Farah di kampus. Katanya kamu lagi punya utang sama dia ya? Bukan kayak gitu. Yang kedua, masih berkenaan dengan poin pertama tadi teman-teman, intonasi bertutur atau bercerita itu cenderung lebih flat daripada kalau kita nge-VO style narator. Kalau narator lebih naik turun ya. Walaupun agak flat, tapi tetap ada muatan emosi di situ. Namun emosinya nggak meledak-ledak. Contoh kalau kita curhat ke diri kita sendiri. Kenapa sih aku hari ini? Ngelakuin ini salah, ikut lomba itu gagal. Males banget deh, pingin kabur aja rasanya. Nah, kayak gitu contohnya. Berikutnya adalah VO podcast itu seperti siaran radio. Jadi kayak kalau kita siaran radio itu gimana sih? Natural, gak terlalu yang menggebu-gebu gimana, tapi tetap ada muatan emosi kan? Ya sama ya kayak poin 1-2. Aku kasih contoh kalau siaran radio kayak gini nih. Kayak aku dulu di radio RFM Mojokerto. RFM 94 Mojokerto, your music lifestyle. Hai, assalamualaikum, selamat pagi Sobat R. Balikan lagi di Mojopahit, Mojokerto Pagi Hits bareng Nadia Lestari. Hari ini, hari Rabu 21 Februari 2022. Bener gak ya tanggalnya? Yaudah deh, semoga musik-musik yang bakal Nadia hadirin hari ini bisa membantu menghangatkan pagi kalian ya Sobat R. So, stay tune di sini. Nah, yang terakhir nih teman-teman, karena kita berbicara secara natural, terus gak dibuat-buat, akan ada banyak improve di situ. Kayak, tahu gak sih kalian? Atau, well, kalau menurut aku, atau gimana ya? Kayak gitu-gitulah teman-teman. Banyak improve di situ, which is akan lebih bagus gitu, akan lebih terlihat natural. Dan banyak warna di VO kalian. Gak masalah, selama improve itu gak mengubah makna dari isi podcastnya. Gak ada masalah. Oke, langsung aja kita praktik. Aku punya satu skrip di sini yang bakal aku contohin ke teman-teman kalau kita ngisi podcast. Halo, apa kabar? Wah, senang sekali rasanya Nadia Lestari bisa kembali menyapa kamu di podcast kita. Tahun ini semakin banyak ya konten-konten yang hadir. Salah satunya adalah podcast. Kamu sudah punya podcast belum? Kalau belum, mungkin ini saatnya kamu untuk bikin podcast sendiri. Nah, istilah podcast sendiri sebenarnya diambil dari dua kata, yaitu iPod dan broadcast. Bisa dibilang podcast ini adalah primadona baru di era digital ya. Kalau dulu di tahun 90-an sampai 2000-an, masih inget gak? Kalau kita selalu dengerin radio setiap hari, kita kirim atensi ke radio, kirim salam, request lagu, dan nunggu lagu kita diputar. Nyenengin banget ya era-era itu. Nah, di era digital, semua itu berganti nih, yaitu podcast. Nah, cukup di situ teman-teman. Kalian bisa improve sendiri dengan intonasi yang kalian pinginin, asalkan tetap natural dengan gaya bertutur atau bercerita. Oke. Sekian dulu dari aku. Thanks for watching. I'll see you next time and bye.